Aku nggak mau pulang. Terus kamu gimana dong? Jangan-jangan kamu beneran mau nyanyi di bar ya? Istirahat dulu beberapa bulan aja. Nanti beberapa waktu lagi. Aku pulang diam-diam ambil paspor. Nanti aku balik ke Amerika buat kuliah lagi. Yang penting jangan sampai mama tahu semuanya bisa diatur. Pemikiran kalian generasi 95-an bikin pusing deh. Maksudnya bikin pusing gimana? Ini namanya biar mimpi nggak ada penyesalan. Kamu nggak ngerti. Mimpi beneran sepenting itu ya? Tentu penting dong orang kalau nggak punya mimpi. Ngapain beda sama ikan asin? Kak, kamu punya mimpi nggak? Aku sih. Kayak yang harus banget dicapai. Kalau seumur hidup nggak tercapai bakal nyesel seumur hidup itu loh. Mimpiku yang terbesar, yaitu bikin mama hidup bahagia dan senang. Nggak seru deh. Kamu mau nginep di mana udah kepikiran belum? Aku belum kepikiran soal itu. Kamu nginep di rumahku aja deh. Kamu pikir mungkin nggak? Laporan Ding Feng besok. Kamu udah siapin belum? Kalau belum siap, kamu bisa ngobrol sama aku dulu. Biar besok pas rapat nggak ada masalah. Kamu nggak percaya sama aku ya? Kapan aku pernah ngacauin sesuatu? Kenapa sih nggak percaya sama aku? Kamu tidur sendirian malam ini nggak kesepian? Maksud kamu apa? Aku cariin teman buat nemenin kamu ya. Kamu mau jelasin nggak? Aku punya adik malam ini nginep di rumahmu. Boleh nggak? Adik. Kok aku nggak tahu kamu punya adik? Umurnya berapa? Umur kamu berapa? 19. 19 tahun. Nggak boleh 19 udah gede, suruh dia cari hotel aja. Cari hotel sendiri deh. Kamu. Aku cuma kasih tahu nanti ketemu ya. Kamu sudah punya tempat tinggal saja di tempat temanku. Hakar ya? Urusanmu apa, cepat makan saja. Setelah selesai makan aku akan ajak kamu ke tempat tinggalmu. Makan banyak-banyak, jangan disia-siakan. Terima kasih ya. Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami selama ini. Hingga bisa membesarkan Ling Yun sehebat ini. Kenapa tidak menyambutku? Kamu datang lagi. Aku bukan datang untuk makan mie. Aku datang untuk melihatmu. Aku ada apa yang bisa dilihat? Kamu ingin melihat betapa menderitanya aku selama ini ya? Maaf, aku sangat senang. Cheng Yu. Sudah lebih dari 20 tahun, kamu masih keras kepala. Meskipun secara hukum, kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi toh kita bukan orang asing. Masih ada Jian Yu dan Ling Yun. Jadi aku masih berharap kamu bisa menerima niat baikku. Niat baik apa? Aku harap kamu bisa menutup kedai mie ini di kota. Aku akan carikan kamu 2 rumah dan 1 toko. Dengan begitu kamu tidak perlu berbisnis. Hanya dengan menerima uang sewa kamu bisa hidup dengan nyaman. Untuk Ling Yun aku akan atur sendiri. Terima kasih atas niat baikmu, aku tidak butuh. Cheng Yu, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan Ling Yun kan. Kamu mengelola kedai mie ini pasti sangat melelahkan. Kamu pikir Ling Yun rela melihatmu seperti ini? Kamu tidak secara tidak langsung menambah beban Ling Yun.
Aku menambah beban Lingyun. Aku membesarkan Lingyun sampai sebesar ini semua berkat kedai mie ini. Kapan aku menjadi beban baginya? Bukan itu maksudku adalah. Baiklah, kamu tidak perlu berkata lagi. Kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku tidak ingin kamu mengganggu hidupku. Aku mengganggu hidupmu. Kamu harus ingat, dulu kamu pergi tanpa pamit. Kamu yang mengacaukan hidupku. Jadi ada situasi seperti sekarang. Kamu bahkan mau bercerai denganku. Aku masih harus pamit sama kamu, si Xiaohan. Kamu hari ini mau buka-bukaan masa lalu ya? Aku cerai sama kamu kapan sih? Jangan lagi bilang enggak, aku udah bilang. Jangan lagi buka-bukaan masa lalu. Xiaohan mau cerai sama aku. Kenapa? Dia mana? Bos si lagi dinas keluar kota. Hal kayak gini. Gimana dia bisa enak aja datang? Dia yang suruh aku bawa surat cerai ini buat kamu. Pasti cerai, ayo langsung tanda tangan aja. Dah anakku, kamu harus tumbuh baik-baik ya. Nanti mama pasti akan datang lagi. Mama. Jianyu. Jianyu, kamu kan lagi tidur. Kok kamu bangun? Kok kamu bawa koper? Kamu mau pergi kemana? Kamu nggak mau aku ya? Enggak. Mama nggak mau kamu. Mama cuma keluar bentar, sebentar balik lagi. Aku pasti di rumah baik-baik. Oke, jangan pergi. Oke. Kamu itu anak kesayangan mama. Mana mungkin mama pergi? Mama keluar bentar, sebentar balik lagi ya. Kamu baik-baik tidur sendiri ya. Mama masuk sini. Mama, kamu harus tidur sama aku. Oke. Jianyu. Mama jangan pergi. Kamu harus temani aku tidur. Mama jangan pergi. Oke Jianyu. Oke. Mama temani kamu. Ayo. Masuk tidur ya. Mama. Baik-baik, ayo. Mama. Baik-baik, dengar ya. Maaf Jianyu. Tolong maafin mama ya. Rumah ini sudah tidak ada tempat untuk mama. Mama tidak bisa membawamu pergi.
Mama tidak mau membuatmu ikut menderita. Jangan benci Mama. Cheng Yu, Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. aku masih ingin kamu menjelaskan padaku. Kenapa dulu kamu pergi tanpa pamit? Sudah kubilang aku tidak ingin memikirkan masa lalu lagi. Pergi-pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tenang saja, Jian Yulingyun akan kujaga baik-baik. Aku datang. Di mana orangnya? Anak-anak, ayo masuk. Ini yang kamu bilang yang kubicarakan di telepon tadi. Halo, 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 ternyata kamu. Benar-benar akrab sendiri. Yize, jangan bilang kamu kenal aku, tolong, tolong, tolong. Kamu. Rumahmu besar sekali, terima kasih, terima kasih. Kalian berdua lucu sekali. Baru kenal sudah banyak bicara. Benar-benar anak kecil ngomong-ngomong. Laporan kualitas yang kuberikan kemarin kamu taruh di mana? Aku ingin membawanya pulang untuk dipelajari. Ada di meja di ruang kerjaku. Carilah sendiri. Aku akan naik untuk mengambilnya. Yize, dia pacarmu ya? Kamu tidak kenal dia. Baru kenal di bar. Tapi dia baik mengajakku makan malam. Dan mengizinkanku menginap di sini, tapi kamu punya hubungan apa dengannya? Kamu punya hubungan dengannya. Bersamaku hubungan apa? Dia saudari tiri seayahmu. Dia kakakku. Sekarang gimana? Jian Feng punya kakak Jian Yu. Sekarang ada kakak lagi. Oh, begitu. Jadi katakan padaku kenapa kamu pindah ke sini. Apa yang terjadi? Aku kabur dari rumah tapi itu bukan intinya. Intinya, apakah dia benar kakakku? Keluargamu tidak memberitahumu tentu saja. Ayahku bilang padaku aku punya kakak. Tapi aku tidak menyangka itu dia. Ini benar-benar takdir ya. Nggak heran pas pertama kali lihat, dia aku merasa agak akrab. Yize, jangan bilang dia, kalau aku ini adiknya ya. Mau ngapain? Aku cuma mau kenalan dulu. Oke, aku udah nemu, ikut aku bentar. Diam di sini. Kenapa? Malam ini usahain dia nelpon ke rumah. Nanti keluarga khawatir. Oke, aku ngerti. Dia mau tinggal di sini berapa lama? Sementara 1 hari dulu, besok aku bakal ngomong sama Gao Xiang. Biar dia tinggal di bar. Oke, aku duluan ya. Cepet banget perginya. Baru dateng bentar aja. Sudah malam, udahlah. Dan dia masih di sini. Jangan lupa suruh dia nelpon ke rumah. Ngerti kok. Xiao Feng, aku duluan ya. Kamu tinggal di sini hari ini, jangan nakal ya. Kak, kamu udah pergi. Yize besok harus kerja. Jangan begadang terlalu malam, ngerti? Ngerti kok kakak, tenang aja. Jadi anak baik ya, aku duluan.
Dulu Cheng Yu cuma ninggalin satu surat cerai yang udah ditandatanganin. Lalu pergi tanpa pamit. Tapi hari ini maksudnya, sepertinya faktanya bukan begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang aku nggak tahu. Lagi sibuk apa? Ini kopi yang kamu minta kemarin. Kali ini nggak salah belikan. Tunggu dulu. Kamu kayaknya nggak pernah beliin aku kopi. Ini cuma sebagai ucapan terima kasih. Makasih udah nampung si kecil kemarin. Tapi Gauss yang udah janji sama aku biar dia tinggal di bar. Tapi syaratnya dia harus nyanyi di bar. Sebenarnya, kamu nggak merasa kamu terlalu baik sama dia? Apakah ada alasan khusus? Alasan apa sih? Cuma pengen bantu aja kok. Benarkah aku tidak percaya? Kalau percaya ya percaya, kalau tidak ya sudah. Tapi, sudahlah. Aku benci kalau orang bicara setengah-setengah. Aku cuma melihatnya. Selalu merasa akrab. Lihat dia bernyanyi membuatku teringat Ku Heng. Mereka berdua sangat mirip. Ku Heng. Tidak bisa. Kalau hubungan Cheng Lingyun dan Jian Feng terus dalam mungkin akan menarik Lily. Dan Jian Yu tidak suka dia juga akan terseret ke dalam perebutan harta Ding Feng. Ini terlalu kejam baginya. Mikir apa? Ikut aku. Bisa nggak kamu bicara jelas setiap kali? Jangan langsung menarikku pergi. Apa sih jangan sampai orang lihat? Aku ada hal penting dan serius yang harus kuberitahu. Apa itu? Aku harap kamu bisa meninggalkan Ding Feng. Kamu bilang apa? Aku bilang aku harap kamu bisa meninggalkan Ding Feng. Kenapa tiba-tiba kamu bilang ini? Aku tahu kamu tetap di Ding Feng. Untuk Jian Yu. Cuma kasus bahan bangunan Zhang Yi sebelumnya. Semuanya sudah berlalu. Jian Yu sekarang sudah kembali memegang kekuasaannya. Dan mendapat kepercayaan dari Dewan Direksi. Kamu tetap di sini atau tidak sebenarnya tidak mempengaruhi hasil akhir. Apakah Jian Yu yang menyuruhmu bilang ini? Bukan ini yang ingin kuberitahu. Karena aku khawatir dengan Zhang Lili. Aku takut dia akan balas dendam. Nanti kamu terluka karena salah paham. Aku tidak takut. Lagi pula aku sudah bilang. Aku akan menyelesaikan proyek Tiandu dulu baru pergi. Tapi aku. Jangan tapi. Tiandu adalah proyek si Jian Yu adalah kerja keras kita. Aku harus melihatnya selesai. Ini juga mimpimu. Jadi aku tidak akan pergi. Jadi, kamu tidak pergi demi aku. Tidak boleh apa? Boleh dong, tentu saja boleh. Kalau begitu kamu tidak pergi.
Baik, aku janji padamu apapun yang terjadi. Aku akan tetap di sampingmu. Tidak akan pergi. Bos Yo, Kenapa tidak sibuk kerja? Aku takut mengganggumu. akhirnya selesai juga. Kurang lebih bagus juga skemanya. Mau lihat dulu? Baiklah, Kamu lihat. Tentang skema Jewelry City, aku berpikir seperti ini. Ini sangat penting. Pihak A setuju penjualan produk perhiasannya. Keuntungan disatukan oleh pihak B. Pihak A setelah memotong biaya terkait. Dalam 45 hari membayar sisa uang ke pihak B. Dan yang paling penting lihat tentang ini. Cara penilaian. Pihak B 30% dari penjualan. Bahas pihak B aku perkirakan. Biaya kita setahun sekitar 30 juta, bagaimana menurutmu? Maaf aku tidak sengaja. aku malah berharap kamu sengaja. Mau aku buatkan list? Baik, bawa ke kantorku untuk dilihat. Baik. Jian Feng, Kamu tidak lihat aku juga belum pulang tahu. Selesai. Jian Feng. Kamu masih ingat pulang? Tahu tidak tahu. Ibumu semalam mencarimu semalaman. Sudah kubilang jangan cari aku. Kamu mau pergi kemana lagi? Tentu saja keluar nanti kalau ibuku pulang. Pasti aku dikurung ketat ayah. Anggap saja tidak melihat aku. Beri aku jalan keluar biar aku pergi. Rumah kita ini semenakutkan yang kamu bayangkan. Lagi pula, kamu tidak punya teman di dalam negeri. Kamu mau pergi kemana? Ayah percaya tidak sama takdir. Maksudnya apa? Kemarin aku melihat kakakku. Ling Yun, kamu melihatnya. Menurutmu aneh gak sih? Semalam malah dia yang mentraktirku makan. Dan bantu aku cari tempat tinggal lo beneran. Lah kok dia nggak bilang ke aku ya? Tentu saja aku nggak bakal kasih tahu kalau aku adiknya. Aku cuma pengen ngobservasi kakakku ini aja. Ayah, menurutmu ideku gimana? Kecil-kecil udah pinter. Kamu lihat aja. Nanti kalau kakakmu tahu kebenarannya gimana kamu ngatasin? Aku udah mikirin semuanya, kalau sampai ketahuan. Aku bakal kasih dia kejutan besar. Ayah pengen tahu nggak? Tentang anak perempuanmu yang hilang selama 20 tahun ini. Pengen tahu nggak perjalanan hidupnya?
Dan rahasia hatinya asal ayah dukung aku. Aku pasti nggak bakal ngecewain ayah. Kamu ini bohong. Ayah udah ya aku pergi dulu. Tunggu. Di luar sana jangan sampai susah ya. Ayah tenang aja. Kalau aku gagal pun, aku pasti nggak bakal ngasih tahu ayah. Udah ya aku pergi. Kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian tambahan. Udah hampir selesai kok. Bagus banget. Aku langsung telepon Bos Liu. Halo Bos Liu. Ini Keke. Oke, ketemuan di tempat biasa ya. Udah deal. Ayo pergi. Mau kemana? Bos Liu bilang dia nggak sabar. Pengen ngobrol serius sama kita. Sekarang, Kamu ada acara. aku malam ada janji sama teman. Iya juga ya. Malam kan waktu pribadimu. Ya udah kamu sibuk aja. Keke tunggu dulu. Aku temenin kamu aja deh. Tapi kamu, Urusan kantor belum selesai mana, ada waktu buat urusan pribadi. Gini aja kita selesaikan dulu urusan ini. Kalau nanti ada waktu aku langsung ke sana. mementingkan kepentingan umum daripada pribadi. Kamu benar-benar contoh yang baik, ayo pergi. Enak. Bagaimana? Rasanya enak kan? Katakan untuk apa kamu mengajakku keluar. Aku peringatkan kamu. Aku tidak menerima hubungan adik kakak. Bukan aku terutama ingin menyampaikan. Perasaan terima kasih telah membiarkanku tetap bernyanyi di bar. Oh, itu saja. Katakan saja dari awal. Tapi kamu cukup mengerti. Kedepannya di bar kakak akan melindungimu. Terima kasih kak. Kak Ting Ting, aku ada sedikit bantuan yang ingin kamu bantu. Bisa kan? Aku tahu kamu pasti ada sesuatu. Katakan apa yang ingin kamu bantu. Seperti ini aku punya seorang kakak. Dan sangat cocok dengan Kak Ling Yun jadi. Aku ingin kamu memberitahuku tentang Kak Ling Yun. Kamu ingin membantu Kak Ling Yun mencari jodoh. Hemat saja Kak Ling Yun tidak kekurangan yang mengejar. Satu pilihan lagi. Tidak akan rugikan. Ya? Kamu ingin tahu tentang Kak Ling Yun? Tanyalah padaku, tidak ada yang lebih tahu tentang dia daripada aku. Katakan cepat. Tampaknya, hari ini Bos Liu sangat menyukai proposalmu. Tapi, dia masih harus membahasnya di rapat Dewan Direksi. Baru bisa membuat keputusan akhir. Semoga dia bisa melewatinya dengan lancar. Ku Heng, terima kasih banyak. Sayangnya mengganggu janji temu kamu. Sebetulnya bukan janji temu juga.
Setiap beberapa hari aku harus bertemu dengan beberapa teman lama. Berkumpul bersama. Kalau begitu, kamu sering punya pertemuan seperti ini. Bisakah kamu mengajakku ikut? Baiklah, tunggu ada kesempatan. Waktu sudah malam, kamu sudahlah seharian. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Aku masih ingin masuk untuk menyapa pamanku. Sudah jam segini, ayahku mungkin sudah tidur. Terima kasih atas sambutanmu. Besok aku akan sampaikan pesanmu. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa besok. Ayah, jangan begitu dong. Kamu tiba-tiba muncul di belakang orang bikin kaget. Kamu tahu nggak orang bisa mati kaget loh. Anak bandel. Kapan kamu percaya sama hantu dan dewa-dewi? Ayah bukan hantu, aku juga bukan dewa, oke. Jam segini nggak tidur ngapain keluar? Nunggu kamu si anak bandel ini. Nunggu aku ngapain? Ayah tanya. Kamu beneran gak suka sama Keke? Iya, jangan bercanda. Ayah serius nanya. Kamu sama sekali gak suka? Sedikit suka sih. Lihat kamu. Barusan bilang gak suka. Kamu suka atau nggak suka itu satu hal. Cinta itu hal lain. Apalagi dua orang bersama. Bukan hal yang mudah. Ayah tahu siapa yang aku cintai. Tentu saja ayah tahu. Tapi ayah sudah bicara sama Tante Cheng. Kayaknya Ling Yun. Apapun pilihan Ling Yun. Tapi dia sudah setuju untuk pergi ke luar negeri bersamaku. Jadi kalian rencananya nikah di luar negeri. Anak ayah nggak sembarangan loh. Dan kamu juga meremehkan Xiao Yun. Ayah salah bicara. Tapi aku akan memanfaatkan 2 tahun ini dengan baik. Menemani Ling Yun. Biar dia merasakan cintaku padanya. Aku percaya. Dia akan menerima lamaranku. Itu benar. Nggak kelihatan. Kamu licik juga ya. Jadi begini. Di samping Ling Yun cuma kamu satu-satunya cowok. Nanti lama-lama kalian jatuh cinta. Ayah maksudnya, cuma aku satu-satunya cowok. Kami lama-lama jatuh cinta. Kamu meremehkan anakmu banget. Aku benar-benar tidak berguna ya. Ayah bukan bilang kamu tidak berguna. Ayah cuma bilang, kamu harus bikin Ling Yun paham perasaanmu padanya. Perasaanmu padanya dia pasti tersentuh. Kan dia bakal terima lamaranmu ini lebih baik. Udah gede masih harus diajarin ayah. Cuma kalian berdua pergi. Tinggal kami berdua orang tua yang kesepian. Ayah. Gimana kalau ayah dan Tante Cheng ikut kami? Aku dan Ling Yun bakal jaga kalian baik-baik. Dan apa? Dan kalian di luar negeri. Bisa daftar dulu baru pulang buat pesta. Dasar anak nakal. Urusanmu belum jelas. Sudah mikirin ayah. Aku kasih tahu ya. Pernikahanmu sama Ling Yun belum pasti. Ayah dan Tante Cheng Yu tidak akan. Kenapa ayah? Jangan paksa aku dengan cara ini dong. Ayah bikin maksud nama maksa. Utamanya status Ling Yun di sana. Asal pekerjaannya selesai. Tante Cheng Yu baru tenang. Dan dia juga bilang dia sama si Xiao Han bakal selesain semuanya. Aku rasa itu benar. Tante Cheng mau selesain sama ayah kandung Ling Yun. Selesain begitu. Ayahku baru bisa temani Tante Cheng dengan baik.
Proyek Tiandu MU, gimana perkembangannya? Berjalan cukup lancar. Kurasa 2 bulan lagi bakal selesai. Masuk. Bos Hang cari saya. Ngapain ngomong sambil berdiri? Duduklah. Proyek terakhir gimana, lancar nggak? Kalau ada masalah langsung bilang sama saya. Saya pasti tangani dengan baik. Semuanya lancar, nggak usah repot-repot Bos Hang. Bagus. Aku lihat kamu memang punya kemampuan. Aku bilang banyak hal baik tentangmu di depan ayahmu. Ngomong-ngomong, Jian Feng udah balik. Kalian udah ketemu belum? Akhir-akhir ini perusahaan sibuk banget Jian Feng, balik aku belum ketemu. Dasar sibuknya. Sepertinya kamu butuh bantuan untuk meringankan bebanmu. Jian Yu ya? Aku ingin Jian Feng magang di proyek Tiandu kalian. Bisakah kamu sediakan posisi untuknya? Proyek Tiandu. Kurasa tidak perlu. Kenapa? Pertama, di proyek Tiandu kita tidak ada posisi yang bagus. Apalagi Jian Feng. Sepertinya belum genap 20 tahun ya. Haruskah dia seperti aku dulu? Berlatih dulu di level dasar. Kondisi saat itu tidak sama dengan kondisi sekarang. Apakah kata-katamu ini membuatku harus mengingatkanmu? Kalau dulu bukan karena aku yang membimbingmu, kamu tidak akan seperti sekarang. Terima kasih atas bimbingan Bos Hang. Tapi faktanya menunjukkan, metode Anda sangat efektif. Kurasa Jian Feng harus berkembang seperti aku dulu. Jian Feng berbeda denganmu. Di mana bedanya? Di mana-mana bedanya. Dia anakku. Aku akan membimbingnya dengan caraku, karena aku mengenalnya, aku ibunya. Mungkin ini yang membuatnya berbeda. Tapi Bos Sang Bos si sudah bilang, urusan personalia Tiandu aku yang atur. Kurasa Jian Feng tidak cocok masuk ke proyek Tiandu. Hal ini bukan keputusanmu. Kalau begitu bicaralah dengan Bos Si. Cari dia ya, ayahmu sudah setuju. Tidak mau ya, tanya ayahmu saja. Masuk. Gu Heng. Kita berhasil. Berhasil. Proposal proyek Jewelry City sudah disetujui. Kita segera bisa menandatangani kontrak, benar ya? Selama ini kamu sudah bekerja keras. Terima kasih sudah berbuat banyak untuk DJ. Keke, jangan bilang begitu. Ini hasil kerja keras kita semua. Ayo, aku minum untukmu. Ayo. Bagus sekali. Jadi aku bisa fokus sepenuhnya. Pada proyek Tiandu. Ada apa? Setelah proyek Tiandu Century City selesai, kau tetap akan pergi ya? Keke, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas topik ini? Baik. Ini pertama kalinya. Aku sangat berharap sebuah proyek bisa selesai lebih lambat. Mau kemana?
Sedang apa di sini?